Sumpah sih gue bangga banget dengan timnas U17 Indonesia teman-temannya berhasil mencetak 2 gol di gawang lawan di last minute teman-teman ya. Cuman hanya selisih 2 menit dari gol pertama di gol kedua mengalahkan Afghanistan semalam. Waduh, gokil 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 ya teman-teman. Kalau menurut gue sih sebuah prestasi ya, keren banget ya, sebuah teknik permainan yang luar biasa. Di menit terakhir mampu mengalahkan lawan dengan 2-0. Waduh, seperti apa komentar-komentar para netizen tentu saja ya teman-teman ya. Kalau juri itu udah biasa berkomentar ya, tapi kadang ada yang lebih pintar dari juri yaitu netizen nih teman-teman ya. Seperti apa komentarnya? Tetap di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu support channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya ya teman-teman. Ini ada yang lagi viral nih ya teman-teman ya, selain yang itu tuh yang lagi rame seriesnya panjang, nanti kita ngebacain pokoknya teman-teman ya. Ini ada yang lagi rame adalah timnas Indonesia lawan Afghanistan. Waduh, luar biasa kalau nonton ya teman-teman, permainannya keren banget ya. Dan ini tentu saja mengundang komentar-komentar dari para netizen ya teman-teman. Tapi sebelum itu coba kita cuplikan videonya tayangan kemenangan Indonesia nih teman-teman. Kita langsung aja cek di video yang pertama nih. Wait. Coba kita lihat, ini captionnya adalah begini teman-teman. Ekspresi Coach Nova Arianto di menit akhir injury time ya, Indonesia U17 vs Afghanistan U17 ya teman-teman. Ini ekspresinya panik khawatir di menit-menit terakhir ya teman-teman. Coba kita lihat nih ya. Memang iya sih kalau ngelihat permainan seperti ini, lama bertahan, lama menahan, akhirnya menyerang di menit-menit terakhir dan mampu mencetak gol ya teman-teman ya. Luar biasa lah ya, gimana kagak panik lah itu, lihat tuh. Nah, cakep, yes ya, cakep. Kita lihat komentar-komentar dari para netizen ya. Panik nggak sih? Ya panik lah coachnya kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Udah 90 menit ditambah lagi dan akhirnya bisa mencetak gol. Kita lihat tuh, jangan lupa ya puji Pak Erick Thohir, soalnya kalau beliau puji Coach Nova takut diganti ya. Ya Allah tuh, pemain lokal tuh bisa bersaing kok. Kenapa ya bayar mahal-mahal naturalisasi? Ya bisnis kah tuh. Bagus dananya untuk bangun karakter pemain lokal. Tuh itu ada input atau masukan juga nih dari netizen nih. Kita lihat ada 38 belasannya Kak nih. Tuh. Dari dulu kelompok umur Indonesia emang bagus ya, yang nggak bagus itu mulai U20 ke atas. Bukan nggak bagus, kocak, musuh-musuhnya yang hebat tuh ya. Kayaknya karena kurang menit bermain, sedangkan di Liga Indonesia sekarang banyak pemain luar. Ya tuh. Aku yang udah ngantuk pun melek kembali, apalagi pas gol ya, bikin gol lagi. Weh, nggak nyangka banget. Oh, pas goli bikin gol lagi, nggak nyangka banget. Iya, bener-bener ya. Ya sudah ngantuk ya. Kayak mungkin yang kesel yang nonton kayaknya di babak pertama itu kayak kesel gitu kan, kagak ada gol-gol ya si ini tuh ya tuh. Eliano suruh belajar di goli ya, cara cetak gol. Coba kita lihat video yang lain nih. Sapu bersih, Indonesia hanya mampu ditahan imbang selama 90 menit oleh Afghanistan dan hanya perlu 1 menit di injury time untuk cetak 2 gol. Coach Nova melakukan rotasi pemain dengan mencadangkan 7 pemain yang starter saat melawan Yaman kemarin, termasuk Fadli Alberto dan Zahabi Goli. Sayangnya babak pertama berakhir imbang, kedua tim belum mampu cetak gol meski sengit. Begitu juga dengan jalannya babak kedua. Afghanistan dan Indonesia masih berhasil mengamankan serangan satu sama lain sehingga tak ada gol tercipta. Bisa tap link di bio buat nonton matchnya. Di injury time Indonesia mulai menggila. Tembakan Fadli Alberto melaju ke gawang Afghanistan dan menjadi gol pertama bagi Indonesia. Belum selesai euforia, Zahabi Goli kemudian menggandakan kedudukan lewat golnya memanfaatkan umpan silang Albiansyah Taher dari sisi kiri. Meski sudah pasti lolos ke Piala Dunia U17, Indonesia tetap berhasil sapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan. Tanah airku pun berkumandang di Arab Saudi. Komen pendapat kalian guys. Aduh, itu tadi gue bilang ya, I proud ya, gue bangga ya, tanah air ya, apa lagu tanah air itu berkumandang di Arab Saudi ya teman-teman. Walaupun sudah dipastikan lolos di Piala Dunia U17, tetap menyapu bersih lawan Afghanistan teman-teman dengan 2-0 di menit terakhir. Gokil. Kita lihat komentarnya nih ya, ada 16 komentarnya Kak ya tuh. Puncak dingin, apa sih ya Allah, pada amat ketawa semua ini. Apa sih maksudnya ini ya? Oke. Coba ini ada yang bikin caption juga nih ya tuh, komen-komen tuh ya. Rekor negara ASEAN di Piala U17 kali ini yaitu Indonesia tuh tak pernah kalah dan imbang ya. Terus tak pernah kalah dan menang.
tak pernah menang dan imbang. Malaysia tak pernah ucap hello dan pergi. Aduh, 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 aduh. Jangan begitu Kak ya. Jangan begitu Kak. Coba kita lihat video yang lain lah ya. Udahlah ya, jangan sombong. Walaupun kita menang, kita harus tetap rendah diri. Maksudnya rendah hati kok, rendah diri, rendah hati. Biar nanti di kedepannya kita lebih bisa menunjukkan yang terbaik gitu Kak ya. Kita lihat. Nah, nih. Oh, ini yang tadi. Oke, ini adalah top skor Piala Asia U17 ya, teman-teman ya. Kita lihat video yang lain aja deh. Pemain Afghanistan. Nah, ini adalah di menit-menit gol dramatis menit terakhir nih, teman-teman ya. Oke. Nah, cakep banget ini, cakep banget masuk gol. Ya. Oke. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Ya teman-teman, itu adalah tadi cuplikan ya teman-teman ya, gol pertama ya. Coba kita lihat, ada 4058 komentarnya Kak ya tuh. Gimana gol kedua Indonesia U17 ya? Lebih seru tuh komentar Malaysia daripada RCTI. Ya Allah, komentator maksudnya Kak ya tuh. Kok gue bangga ya lihat U17-nya dibilang seniornya darah asli Indonesia yang kayak lebih kerasa gitu. Oh iya, karena belum ada naturalisasi di sini ya Kak ya tuh. Pribumi mendunia, mantap anak-anak Indonesia, ternyata mereka tuh mampu dan layak tolak naturalisasi. Kayaknya beda usia, beda lawan Kak ya. Jadi mungkin perlu, kalau menurut Ketua PSSI, mungkin masih dipandang perlu untuk adanya naturalisasi untuk menghadapi lawan-lawan yang mungkin kelasnya udah beda juga ya Kak ya. Tuh. Rekor negara ASEAN di Piala U17 ini yang tadi nih ya tuh. Tujuan naturalisasi ya begini ya, menambah daya saing untuk timnas generasi berikutnya. Tuh. Ingat ya, timnas Indonesia itu bagus-bagusnya. U17 aja nanti kalau udah U18 apa 23 itu senior tuh malah pada beda kualitasnya. Ya mungkin kualitas kitanya juga lebih bagus, tapi mungkin lawan-lawan kita juga lebih bagus Kak ya. Coba kita lihat video yang lain dah. Tekanan dilakukan pemain-pemain Afghanistan. Nah ini teman-teman ya. Hanya butuh waktu 2 menit untuk mencetak gol. Dioper ke sini. Oh ini yang gol pertama tadi, cakep. Oh benar. Oke. Kita lihat video yang lain ya Kak ya. Ini ada cuplikan gol Indonesia. Kita lihat ini. Ada komentar apa sih dari para netizen atau pakar-pakar pengamat bola yang lebih pintar dari yang main bola kadang-kadang nih. Ini tuh cuma kebetulan, masih banyak kekurangan kita. Ball position kita masih kurang. Ball position dasmu. Nah, ini gue yakin si abang itu kayak sarkasm gitu ya teman-teman ya, kayak apa ya, mempi-UV-kan komentar-komentar orang-orang yang nyinyir dengan kemenangan timnas kita. Itu sih cuman kebetulan gol posisinya itu masih belum bagus. Gol position apa gitu kan ya. Ya tetap gol aja namanya ya Kak ya. Tuh ada 3 komentarnya di bawah ya tuh, aktor terbaik, bener ya. Timnas U17 tetap nggak menarik ya, walaupun menang tapi masih ada STY-nya. Harusnya seperti timnas Belanda, walaupun kalah tapi enak ditonton, itu kata Towel. Kenapa jadi Toel dan STY? Kenapa STY yang selalu disalahkan ya Kak ya? Coba kita lihat komentar atau video yang lain ya Kak ya. Timnas U17. Ada tadi peluang serangan tadi. Pasir bola ke sisi kiri. Jadi sambil di penghujung babak kedua. Kita lihat bagaimana aksi 4 pemain Indonesia hasil membongkar pertahanan Afghanistan, dan sambil sentuhan dari Alberto Bujang menarikkan gawang Afghanistan mengubah kedudukan menjadi 1-0. Selesai sudah menurut saya di pertandingan bagi Afghanistan. Breko tadi luar biasa, kesit dengan 4 pemain, dan bagaimana visi dari Aldia Syetahir. Gua nggak sabar nih nunggu gol yang keduanya ya teman-teman ya. Dan Kita lihat ini gol yang keduanya kayaknya deh. Gol yang keduanya udah 1-0 ya. mereka Lagi keunggulan. lagi. Yes.
sampai 2. Yes, masuk gol lagi kedua. Sorry, potong tadi sama gua. Ini anak-anak muda yang tidak pernah Ya, lihat ya supporternya ya teman-teman ya, luar biasa. Nggak nyangka akan ada gol lanjutan di menit-menit terakhir nih teman-teman ya. Cuman selisih 2 menit dari gol pertama. Gokil, sini ada 825 komentarnya. Ya Allah, please Daniel jangan dimainkan lagi. Ya Allah, Malaysia kalau nggak ikutan ya apa sudah menunggu King Indo di kualifikasi Pildun ya tuh. 90 menit untuk menghormati lawan, yang 5 menit untuk memberitahu siapa rajanya ya. Tuh. Tuh. Klasemen negara ASEAN unik-unik ya. Vietnam seri mulu, Thailand kalah mulu, Indonesia menang mulu, dan Malaysia cuma nonton mulu. Timnas Belanda. Ya Allah, ini apa lagi nih Kak nih komentar. Cuman yang kacamata baju coklat fan timnas sejati, yang lain FOMO. Kayak mana Kak? Ya kayak mana Kak yang FOMO itu Kak? Yang mana Kak ya? Oke, nggak apa-apa Kak. Walaupun FOMO tetap pendukung timnas kita kok ini ya. Coba ini kita lihat komentarnya nih. Komentarnya kayaknya lebih apa ya? Biar kita tahu kira-kira permainan timnas kita itu seperti apa sih ya teman-teman ya, dari sudut pandang komentator nih. Sangat respect, maka dari itu gue berani bilang jauh-jauh ya Coach Nova ini pelatih top, ini pasti bisa membawa pemainnya ke level berikutnya. Karena ini kan pemainnya datang dari klub dari EPAC, dan mereka di situ kan dari klub-klub berbeda, bener-bener semua ditingkatkan. Gue sangat respect, maka dari itu gue berani bilang jauh-jauh ya Coach Nova ini pelatih top, ini pasti bisa membawa pemainnya ke level berikutnya. Karena ini kan pemainnya datang dari klub dari EPAC, dan mereka di situ kan dari klub-klub berbeda, bener-bener semua ditingkatkan. Gue sangat respect, maka dari itu gue berani bilang jauh-jauh ya. Gue berani bilang jauh-jauh hari lah ya. Coach Nova ini bisa membawa timnas U17 Indonesia itu bisa ke level yang lebih baik nih ya. Menurut beliau teman-teman. Rupanya udah diprediksi ya. Coba gimana ya kira-kira kedepannya kalau yang U20-nya gimana Pak prediksinya Pak? Apakah bisa juga mengalahkan tim-tim lawan juga Pak? Mohon pencerahannya. Kita lihat ada 6 komentarnya ya Pak ya tuh. Nanti bilang buat patung buat Coach Nova ya, besoknya suruh ganti ya. Nggak bisa ngomong lagi ini. Sidak botak Justin lagi menjelaskan. Apa sih Allah tuh? Itu Nova asuhan SD ya. Lu kritik. Besok beda lagi ya ngomongnya. Aduh, ngomong doang ini ya Allah. Kenapa komentarnya begini semua nih netizen ya? Gua nggak tahu sih ya teman-teman ya. Tapi yang jelas timnas U17 kita udah menang. Alhamdulillah. Kita lihat nih ada komentar apa lagi nih di videonya nih teman-teman nih. Yang udah marah-marah di babak pertama. Coba kita lihat video ini nih. Makanya biasanya nonton bola tuh sampai habis. Siapa yang bilang timnas Indonesia nggak bisa menang? Ini nih buktinya nih, Indonesia sapu bersih. Di babak pertama mainnya kurang deh. Passingnya nggak akurat, terus di belakang juga koordinasi pemain-pemain belakang kita nggak kayak 2 pertandingan sebelumnya. Beruntung masuknya pemain-pemain starter kita, Goli, Alberto, Evandra membuat perubahan. Di 3 menit terakhir, Alberto mencetak gol di injury time pada menit ke-92. Selang semenit berikutnya, Goli mencetak gol dan menambah keunggulan sekaligus menutup pertandingan dengan hasil sangat indah, yaitu 2-0 untuk Indonesia, sekaligus menyapu bersih semua pertandingan di kualifikasi grup C ini. Dan otomatis kita menjadi juara grup dan masih menunggu siapa lawan kita di 8 besar antara siapa yang akan menjadi runner up di grup D. Kalian pengen kita ketemu siapa? Iran, Oman, Korut, atau Tajikistan? Komentarnya sikat. Ya teman-teman ya, di babak awal, babak pertama terlihat kurang bagus permainannya, kemudian coach melihat peluang untuk menggantikan para pemainnya dan kemudian terbukti ya teman-teman. Itulah pentingnya coach yang peka dan dekat dan tahu potensi-potensi dari para timnya nih teman-teman ya. Keren. Akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit terakhir. Kita lihat komentar netizen ada 221 komentar. Ini setuju nggak nih? Kadang-kadang netizen tuh punya pendapat sendiri. Kadang-kadang ada benernya juga, kadang-kadang ya begitulah ya, namanya juga netizen tuh benar ya teman-teman tuh. Di menit 85 aku pindah channel ya, TV ke E-News ya.
main membosankan, dikira pasti draw. Ada breaking news, Timnas menang 2-0, nyesel gua nggak nonton sampai habis. Nah, makanya tadi udah dibilang ya tuh. Seharusnya tim lapis menunjukkan kemampuannya biar ditunjuk starter, tapi apalah daya kenapa mereka dicadangkan ya buat pembelajaran dan introspeksi diri. Babak pertama ini semua pemain tuh cadangan dan grogi, wajar, kurang pas, masih kayak Tarkam. Oke. Oh, jadi di babak pertama adalah pemainnya cadangan yang dikeluarkan tuh. Apalagi nih ya tuh, biasa kali ya timnas sampai akhir ya. 90 menit menghormati lawan, 2 menit menunjukkan siapa rajanya. Jam 7 udah tidur gara-gara ngantuk banget. Jam setengah 12 kebangun gara-gara mau pup. Terus inget timnas U17 main. Lanjut nonton, ini namanya pup membawa berkah. Bayangkan timnya apa nih teman-teman. Bayangkan saja tim utama yang main dari awal apa enggak 12-0 tuh. Wow, beda Kak, beda. Mungkin kalau itu yang diterjunkan akan beda ceritanya ya Kak ya. Coach Nova lagi nunjukin nyimpen strategi yang bener, bikin golnya di akhir laga karena dari awal disimpan ya, bukan disimpan sampai kalah mulu. Hehehe. Waduh ya teman-teman. Ada aja komentar-komentar dari para netizen yang bikin apa yang menggelitik kalau dibacain ya teman-teman ya. Yang penting intinya tim U17 kita udah menang ya teman-teman, dan kita support apapun yang terjadi, menang kalah, mudah-mudahan sih menang kalau supportnya positif ya teman-teman. Tetap kita dukung lah ya, namanya pendukung timnas ya harus. Namanya kalau bener-bener pendukung timnas yang the real pendukung timnas ya, apapun yang terjadi tetap harus didukung ya teman-teman. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue juga dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.